Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari. Mengaitkan materi yang dipelajari dengan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan pemahaman dan relevansi materi. Ketika konsep-konsep abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang sering kamu alami atau lihat, materi tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan diingat. Misalnya, dalam pembelajaran kimia, konsep tekanan gas bisa dijelaskan dengan fenomena balon yang meletus karena tekanan udara yang terlalu besar. Nah, kemudian yaitu mencari contoh yang konkret. Nah, mencari contoh yang konkret adalah cara lain untuk memperjelas pemahaman materi. Contoh konkret memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana konsep tertentu bekerja dalam situasi atau objek yang bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya, untuk memahami konsep gaya dalam fisika, kamu bisa mempelajari cara kerja pegas, atau untuk memahami fotosintesis dalam biologi, kamu bisa mengamati tumbuhan di sekitar yang membutuhkan cahaya matahari. Kemudian ada buat bitmap atau diagram. Nah, membuat bitmap atau diagram dapat membantu mengorganisir informasi secara visual. Bitmap memungkinkan kamu untuk melihat hubungan antar konsep dan bagaimana satu ide berhubungan dengan ide lainnya. Misalnya, dalam mempelajari struktur atom, bitmap bisa membantu kamu memvisualisasikan berbagai partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, diagram alur juga memudahkan pemahaman materi yang memiliki tahapan-tahapan tertentu, seperti siklus air atau siklus karbon. Nah, di sini ada contoh bitmap untuk struktur atom, seperti topik utama atau atom di tengah. Nah, cabang 1, partikel subatomik atau proton, neutron, elektron. Kemudian yang cabang 2 yaitu kulit elektron, atau tingkat energi dan elektron valensi. Kemudian cabang 3 yaitu nomor atom dan massa atom atau perbandingan jumlah proton dan neutron. Nah, dengan menggunakan metode ini, materi yang kompleks dapat dijelaskan lebih sederhana dan mudah diingat. Nah, kemudian ada membaca buku dan artikel. Nah, buku memberikan penjelasan teoritis yang lebih terstruktur dan mendalam. Artikel, atau terutama dari jurnal ilmiah, memberikan informasi terbaru, inovasi, dan aplikasi praktis dari teori yang dipelajari. Nah, cara mengoptimalkannya yaitu buat catatan singkat. Saat membaca, buat catatan singkat atau poin-poin penting. Ini bisa membantu dalam memahami konsep dan memudahkan untuk merujuk kembali informasi penting. Kemudian, yang kedua yaitu mengerjakan soal-soal latihan secara rutin. Nah, soal latihan ini membantu memahami bagaimana konsep diterapkan dan meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, mengulang latihan secara rutin memperkuat daya ingat dan membantu mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Di sini ada cara mengoptimalkannya, di mana mulai dari soal-soal mudah. Nah, jika baru mempelajari materi, mulai dengan soal yang sederhana, kemudian tingkatkan tingkat kesulitannya seiring pemahaman yang bertambah. Kemudian menggunakan video eksperimen. Nah, video eksperimen membantu visualisasi konsep abstrak, terutama dalam sains dan kimia, dengan memperlihatkan proses dan hasil yang mungkin sulit dibayangkan hanya dengan teori. Ini juga memicu rasa penasaran dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, cara mengoptimalkannya yaitu tonton sambil mencatat. Nah, sambil saat menonton, buat catatan sepenting tentang langkah eksperimen, hasil, dan penjelasan yang diberikan. Bandingkan dengan teori. Nah, setelah menonton, bandingkan dengan teori yang sudah dipelajari dari buku dan artikel.
Ini bisa membantu kalian untuk memahami perbedaan antara teori dan hasil praktis. Nah, itulah penjelasan tentang perbedaan antara menghafal dan memahami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.